Baik para siswa, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di mata pelajaran Operasi Teknik Kimia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang perhitungan kalor pada alat penukar panas atau heat exchanger. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat penukar panas atau jenis-jenis alat heat exchanger. Bahasa kerennya itulah. Jadi, berdasarkan gunaannya atau fungsinya, alat penukar panas itu ada beberapa jenis. Nah, ada yang namanya cooler, cool, ya kan bahasanya. Bahasanya cool atau yang mendinginkan. Kemudian ada bahasanya heater atau pemanas. Baru ada condenser, artinya mengkondensasi. Ini tujuannya juga untuk mendinginkan. Kemudian ada reboiler, ada steam generator, dan berbagai macam lagi. Nah, untuk ini kita akan membahas nanti heat exchanger yang sifatnya cooler, heater, dan condenser. Kemudian berdasarkan jenis konstruksinya itu beberapa alat penukar panas dibagi menjadi banyak. Salah satunya adalah tipe double pipe heat exchanger atau pipa ganda. Kemudian ada tipe flat heat exchanger, cell and tube, dan sebagainya. Ya, untuk lebih jelas, ikuti terus video ini. Ya, yang pertama adalah heat exchanger tipe double pipe atau pipa ganda. Nah, untuk heat exchanger tipe ini itu adalah heat exchanger yang paling sederhana. Kenapa dikatakan paling sederhana? Karena dia hanya terdiri dari dua jenis pipa atau dua pipa yang dirakit, ya, dua pipa yang dirakit secara konsentris. Nah, untuk contoh sederhananya, coba perhatikan tabung pendingin pada saat kita melakukan proses destilasi. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya kan ini sekilas mirip dengan pendingin di destilasi, ya kan? Di dalamnya ada pipa, nah, kemudian di luarnya juga ada pipa. Nah, kalau di destilasi kan kita bisa gambarkan ini nanti masuk ke labu yang isinya adalah cairan yang dipanasi, kemudian uap mengalir, terus kembali keluar, air pendingin masuk dari bawah, pendingin keluarnya dari atas. Ya. Jadi tipe untuk heat exchanger double pipe seperti ini. Ya. Jadi ada satu pipa di tengah, situ berisi cairan yang akan didinginkan, kemudian ada satu pipa di bagian luar, di situ berisi cairan pendingin. Oke. Nah, inilah kira-kira gambaran konstruksi double pipe heat exchanger yang ada di industri. Nah, untuk gambar yang ada sekarang, nah itu cairan pendingin masuk dari bawah, keluar lewat atas. Cairan yang didinginkan. Kemudian cairan pendingin masuk dari atas, keluar dari bawah. Nah, untuk konstruksi yang seperti ini namanya tipe cross, karena dia berlawanan arah. Nah, ada lagi tipe nanti sama, masuknya dari bawah, cairan yang akan didinginkan, pendinginnya juga dari bawah, keluarnya dari atas. Atau pendingin dan cairan yang didinginkan sama-sama masuk dari atas. Jadi prinsipnya di sini terjadi proses pertukaran panas pada pipa. Ya, jadi cairan yang di dalam pipa di dalam itu cairan panas didinginkan dengan cairan pendingin. Jadi terjadi proses transfer panas. Nah, materialnya udah jelas material yang gampang melepaskan panas. Apa itu? Contohnya logam. Ya.
tapi logam bukan yang mudah berkarat kayak besi ya. Nah, biasanya ini adalah plat-plat aluminium yang tahan terhadap karat. Jadi, terjadi proses penukaran panas, cairan panas didinginkan, nanti cairan dinginnya juga keluarnya jadi hangat. Jadi, prinsip double pipe heat exchanger, penukaran panas antar pipa luar dengan pipa dalam. Kemudian ada lagi tipe yang flat heat exchanger. Ada bahasa lain namanya plate and frame. Plate and frame. Sama itu. Nah, jadi di sini terdiri atas plat-plat yang dipasang ini. Ini plat-platnya. Ada. Kemudian pada satu rangka, kemudian di dalam plat-plat itu ada pipa. Nih. Nah. Sama halnya dengan yang tipe double pipe tadi. Jadi kalau double pipe itu ini yang tadi. Nah, seperti ini langsung di pipanya di tengah, di luar dingin kan gitu kan. Nah, kalau yang flat and frame untuk mengantarkan panasnya itu adalah plate-nya nih, plat-platnya ini. Jadi cairan panas masuk ke salah satu pipa, kemudian cairan yang mendinginkan masuk di pipa yang lain. Nah, proses transfer panas itu terjadi pada plat-platnya. Jadi plat-plat atau kisi-kisi inilah yang akan menukarkan panas atau mentransfer panas dari hot liquid atau cairan panas ke cairan pendingin. Nah, ini kira-kira konstruksinya. Jadi produk yang mau dipanaskan atau mau didinginkan masuk ke salah satu pipa. Ada pipa yang terangkai sama plat-plat atau plate-nya. Kemudian pendingin atau pemanas masuk ke pipa yang lain. Itu yang terangkai dalam satu pipa, dalam satu plate frame tadi. Kemudian terjadi proses transfer panas melalui plat-plat yang ada. Jadi yang panas menjadi dingin atau hangat, yang dingin menjadi hangat, disesuaikan dengan kebutuhan industri. Itu prinsip kerja yang plate heat exchanger. Ada lagi yang tipe cell and tube atau cangkang dan buluh. Ya. Cell and tube, cangkang dan buluh. Nah, kalau kita cerita cangkang mungkin kita ingat cangkang bekicot, kemudian apa lagi? Cangkang kepiting, kemudian cangkang udang, atau cangkang kerang, itu mirip seperti itu. Nah, kenapa bahasanya dibilang cangkang? Karena cangkang itu fungsinya untuk menutup atau sebagai tempat atau rumahnya. Nah, sedangkan tube-nya atau tabung-tabungnya itu berada di dalam cangkangnya yang dilindungi oleh cangkang tadi untuk terjadi proses pertukaran panas. Sedangkan baffle itu adalah sekat-sekat yang ada di dalam cangkang atau selnya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar. Nah, ini maksudnya. Jadi yang dibilang cangkang, sel ini rumahnya inilah semua. Namanya cangkang atau sel. Nah, di dalam sel ini ada pipa-pipa saluran kecil-kecil. Nah, dalam pipa inilah nanti berisi zat cair. Nah, kemudian di dalam bagian rumah atau selnya ini disitulah berisi cairan pendingin atau pemanas. Intinya adalah di sini terjadi proses transfer panas. Sedangkan baffle adalah sekat-sekat untuk mempertahankan atau menopang dari tabung-tabung kecil yang ada di dalam sel tadi. Jadi prinsipnya cairan yang akan dipanaskan atau didinginkan masuk dari sini,
keluar dari kemari, kemudian pemanas atau pendinginnya dari sini, masuk, keluar dari sini. Jadi transfer panasnya itu ada di dalam sel yang berisi cup-cup atau tabung-tabung di dalamnya yang disangga oleh si baffle-baffle-nya. Jadi beberapa macam tipe sel yang seperti ini, ada yang straight, yang lurus, ada yang tupas. Nah ini nih. Kalau yang ini kan masuk kemari, muter balik. Di sini pendinginnya. Nah, kalau yang ini masuknya dari sini, keluar dari kemari, pendinginnya di sini. Nah, tuh. Nah, di pabrik bisa kita temukan untuk tipe alat penukar panas seperti ini. Tapi nggak banyak. Kalau di pabrik PKS, saya rasa nggak ada. Tapi kalau di pabrik-pabrik lain, itu mungkin banyak yang kondisinya seperti ini. Karena tujuannya proses transfer panasnya lebih baik dibandingkan dengan yang tipe double pipe. Oke. Yang berikutnya adalah tipe kondensor. Kondensor digunakan untuk mengembunkan, berarti mendinginkan, ya kan? Mendinginkan. Namanya kondensasi, kata dasarnya. Kondensor berarti alatnya. Nah, kondensor kita bayangkan alat pendingin kita pada proses destilasi. Jadi kalau di proses destilasi kita biasa ada labu, panasi, kemudian dinginkan pakai kondensor. Nah, seperti itu. Ya, jadi kerja kondensor juga di situ adalah prinsip alat penukar panas. Jadi dilihat dari cara kontaknya, di kondensor katanya ada terjadi proses kontak langsung. Kemudian ada kondensor kontak permukaan saja. Jadi di dalamnya ada tabung-tabung pendingin yang fungsinya untuk mendinginkan uap air yang dilewatkan. Nah, contoh ini ada surface kondensor. Di dalamnya terdapat tabung-tabung, nih, yang kecil-kecil. Nih, yang saya garis-garis bawah itulah tabung atau cup, bahasa kerennya itulah ini. Nah, kalau yang ini namanya sifatnya vertikal, aliran downflow ke bawah, down. Ya. Nah, ini digunakan untuk proses yang bertekanan rendah. Nah, kekurangannya dia akan terjadi falling atau pembentukan buih atau busa. Jadi prinsip kerjanya seperti ini. Kita lihat grafik. Air pendingin, bukan air pendingin ya. Oh ya, air pendingin masuk dari bawah. Ya, air pendingin keluar dari atas. Uap masuk dari atas, uap yang mau dihembuskan. Nah, uap mengalir di dalam tabung-tabung atau cup-cup kecil ini. Karena di sekitaran cup kecil ini ada cairan pendingin, maka akan terjadi proses kondensasi. Jadi, uap terkondensasi menjadi zat cair. Nah, zat cair terbentuk kondensat dan kondensat bisa dipisahkan. Nih, adapun sisa uap yang ada terbentuk di sistem bisa dikeluarkan dari selah yang ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh aliran vertikal. Ini agak lebih ribet dibandingkan yang aliran horizontal tadi. Jadi, tetap air pendingin masuk, air pendingin keluar. Nah, uapnya dialirkan dari bawah. Uap dialirkan dari bawah. Udah, otomatis uapnya akan mengalami bergerak ke atas. Ya, bergerak ke atas. Nah, karena di sini melewati cup-cup pendingin, maka uap akan terkondensasi jatuh kembali ke bawah. Nah, sisanya yang tidak terkondensasi akan
menguap ke atas. Jadi, nah, yang terkondensasi jatuh ke bawah bisa dikeluarkan dari sini. Cuman di sini, nah, ini biasanya untuk terjadi pada tekanan yang tinggi ya. Kenapa? Karena dari sini kan uap masih bertekanan tinggi, didinginkan. Nah, di sini terjadi percampuran antara uap dengan kondensat. Nih. Nah, keuntungannya si kondensat yang menetes dari atas itu berjumpa dengan uap kemari, uap masuk, dia akan membantu proses pendinginan. Jadi memancing atau sebagai katalisator uap yang didinginkan untuk lebih mudah mengembun atau melakukan kondensasi. Ini ada kondensasi di luar tabung. Nah, coba kita perhatikan gambarnya. Kenapa dibilang bahasanya kondensasi di luar tabung? Ini sumber kondensat, uap masuk, uap panas dari sini, ya kan? Kemudian air pendingin masuk dari sini. Nah, air pendingin masuk dari sini. Nah, di sini terjadi proses pengisian pendinginan. Proses pengisian pendinginan. Udah. Jadi, udah gitu, air pendinginnya keluar dari kemari. Jadi, uap yang masuk otomatis akan bersentuhan dengan plat-plat pendingin atau cup-cup pendingin. Terjadi proses kondensasi. Nah, kondensatnya bisa keluar dari sini. Tuh, kita perhatikan model alat kondensernya. Ini ada lagi kondenser yang sifatnya horizontal, hampir mirip-mirip dengan yang tadi. Air pendingin masuk, udah mengalir, air pendingin keluar, uap masuk, ada kondensat keluar. Nah, kalau kita perhatikan ini hampir mirip dengan bentuknya heat exchanger yang model cell and tube yang dengan aliran yang berputar yang tadi. Mirip. Jadi antara kondenser, kemudian heat exchanger itu pekerjaannya mirip. Cuman bedanya kalau heat exchanger adalah bersifat memanasi, kalau kondenser bersifat mendinginkan. Oke, ada satu lagi reboiler. Reboiler ini digunakan untuk menguapkan cairan yang keluar dari kolom destilasi. Aduh, berisiknya itu bengkel sebelah. Jadi, apabila kita melakukan proses destilasi, terdapat cairan destilat. Kemudian ternyata destilat itu masih ada zat pengontor, kita butuhkan proses penguapan kembali. Itulah digunakan reboiler. Ya, reboiler. Jadi, prinsipnya seperti ini. Udah, pemanas masuk ke plat-plat penukar panas, itu exchangernya. Udah, kemudian ini cairan yang telah mengalami proses kondensasi dipanasi balik, akhirnya apa? Terjadi proses penguapan. Nah, penguapan uap inilah nanti yang akan didinginkan kembali. Nah, itu bedanya tambahan untuk proses reboiler dengan destilasi biasa. Jadi mungkin itu saja materi kita hari ini. Kalau ada suara-suara yang mengganggu, mohon maaf karena kita nggak rekaman di ruangan berstudio, ruangan studio khusus untuk rekaman. Jadi harap maklum. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.